Shalom saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Kau terus menyertai kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, memahaminya dan melakukan. Sehingga iman kami terus bertumbuh dan iman kami tidak goyah. Karena kami memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan itu yang kami pegang. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini bacaan diambil dari surat Ibrani, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-10 sampai 18. Saya akan membacakan demikian. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan belum tentu menjadi hal yang sempurna untuk keselamatan manusia. Seperti yang dilakukan oleh para imam dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan kurban syukur, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Tetapi semuanya dilakukan untuk menjembatani antara umat dengan Allah melalui para imam ini. Tapi dalam Ibrani ini ada firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu bagus dan menjadi persembahan yang sempurna, yaitu kurban yang dilakukan oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Kurban yang dipersembahkan oleh Kristus menjadi persembahan yang sempurna karena hanya satu kali untuk keselamatan bagi orang-orang kudus yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Mengapa kurban dari Tuhan Yesus itu menjadi sempurna? Karena ia adalah imam agung, imam besar, dan dia sendiri mempersembahkan dirinya sebagai kurban, sebagai anak domba Allah penghapus dosa dunia. Demikian kalau Yohanes Pembaptis mengatakan. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, melalui surat Ibrani ini kita semakin dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kita akan memperingati kelahirannya, maka sukacita dan damai sejahtera akan melingkupi seluruh bumi ini. Karena Kristus hadir sebagai yang sulung, yang dia juga mempersembahkan dirinya sebagai kurban persembahan yang sempurna. Melalui karya Kristus di dunia ini, maka manusia akan dipenuhi dengan sukacita. Firman Allah akan termeterai di dalam hatinya, seperti dituliskan lagi tadi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Karena pada saatnya sang firman yang telah menjadi manusia itu, firman yang disampaikannya itu akan termeterai dalam hati kita, dan Kristus akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Dan pelanggaran kita, dosa-dosa kita tidak akan diingat-ingat lagi pada saat kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan percaya kepada pengampunan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kurban yang sempurna. Dan untuk itu kita telah diselamatkan. Kita harus menjaga hidup ini untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, karena kami telah mendengar firman-Mu.
bahwa sudah ada kurban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah menumpahkan darah di kayu salib, dan itu menjadi kurban untuk penebusan dosa-dosa kami. Pada saat kami bertobat, mohon ampun di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan kami, dan Engkau dengan setia mengampuni segala dosa kami dan melupakan segala pelanggaran kami, karena ada Kristus yang menjadi kurban yang sempurna. Kami bersyukur untuk itu, dan biarlah kami terus menjaga hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan dan kesucian hidup, dan terus melakukan firman itu hari lepas hari, karena kami percaya kepada Yesus Kristus, dan Sang Firman itu menjadi kekuatan dalam hati kami, dan Roh Kudus yang akan terus menolong kami, membantu kami untuk menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.